Notifikasi pinjaman cair dalam hitungan menit, wah kedengarannya enak banget ya. Tapi hati-hati, di balik janji manis itu ada sisi gelap yang udah jadi mimpi buruk buat ribuan orang. Pinjaman online atau yang kita kenal pinjol bisa dalam sekejap berubah dari solusi jadi teror tanpa henti. Nah kali ini kita bakal bongkar tuntas jerat hukumnya. Coba deh, kita baca dan renungkan kutipan ini. Ini bukan cuma tulisan loh. Ini jeritan nyata dari seseorang yang terjebak. Bayangin, utang 1 juta bisa bengkak jadi puluhan juta. Gak cuma itu, data pribadi disebar, keluarga ikut diteror. Inilah wajah asli dari pinjol ilegal. Pahit kan? Kalau zaman dulu, kita kenal yang namanya lintah darat, yang datang nagih ke rumah. Nah sekarang, mereka ini udah berevolusi, jadi lintah darat digital. Mereka nggak perlu lagi ketok pintu rumah kamu. Terornya langsung masuk ke genggaman kita, lewat layar HP. Canggih sih caranya, tapi intinya tetap sama, pemerasan. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita ingat ya, nggak semua pinjol itu jahat. Ada kok yang resmi, yang legal, dan mereka punya aturan main yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Yuk kita pelajari bareng-bareng cara bedainnya, karena ini kuncinya biar kita aman. Oke, ini dia 3 tanda pinjol legal yang wajib banget kita tahu. Pertama dan paling utama, dia harus terdaftar di OJK. Cek itu dulu. Kedua, soal akses data di HP kita itu terbatas banget. Gampangnya, ingat aja camilan, kamera, mikrofon, dan location. Udah, itu aja. Jadi kalau ada yang minta akses kontak atau galeri foto, wah itu udah red flag. Ketiga, cara nagihnya harus beretika. Nggak boleh ada teror atau ancaman. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Terus gimana nasib pinjol-pinjol nakal yang melanggar semua aturan ini? Apa sih hukuman buat para lintah darat digital yang pakai cara-cara teror buat nagih utang? Biar kita semua paham ya, yang mereka lakuin itu bukan sekedar penagihan. Itu udah murni tindakan kriminal. Hukum kita lewat UU ITE udah ngasih nama yang jelas, pemerasan dan pengancaman. Pasal 27B dan 29 itu jadi payung hukum kita. Siapapun dilarang keras menyebar aib atau ngancam orang lain lewat dunia maya buat cari untung. Dan hukumannya? Wah, ini bukan main-main. Lihat angkanya, sampai 6 tahun penjara. Itu ancaman pidana maksimal buat para peneror ini, sesuai pasal 45 UU ITE. Jadi ini tuh sinyal yang jelas banget dari negara kalau perbuatan mereka itu kejahatan serius, bukan pelanggaran enteng. Tapi ada yang lebih seru lagi. Dulu mungkin yang ketangkap cuma debt kolektornya aja, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya KUHP baru, bos-bosnya, para pemilik perusahaan pinjol ilegal ini nggak bisa lagi cuci tangan terus sembunyi di belakang layar. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa dong yang sebetulnya bertanggung jawab? Apa cuma prajurit di lapangan yang tukang nagih itu? Atau hukum kita sekarang udah bisa ngejar jenderalnya juga? Jawabannya, tentu bisa. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana ini. Bayangin ada restoran yang sengaja jual makanan beracun. Adil nggak sih kalau yang dihukum cuma kokinya aja? Tentu nggak dong. Pemilik restorannya juga harus tanggung jawab. Nah, prinsip keadilan yang simple ini sekarang diterapkan juga buat perusahaan pinjol ilegal. Nah, ini dia terobosan hukumnya di KUHP baru kita. Pasal 46 itu intinya bilang, kalau ada kejahatan yang dilakuin demi keuntungan perusahaan, ya berarti itu kejahatan perusahaan. Sesimpel itu. Tapi, tentu ada syarat-syaratnya kapan bos dan perusahaannya bisa kena pidana. Itu diatur di pasal 48, yuk kita lihat. Jadi, kapan para bos ini nggak bisa ngeles lagi? Gampangnya gini. Pertama, kalau teror itu jelas-jelas nguntungin perusahaan. Kedua, kalau cara-cara kotor itu udah jadi kayak kebijakan nggak tertulis di perusahaan. Dan yang paling penting, kalau perusahaan nggak nyoba mencegah atau malah sengaja ngebiarin teror itu terjadi. Intinya, di hukum yang baru ini, diam aja lihat kejahatan itu sama artinya dengan setuju. Sanksinya juga ngeri banget loh, bukan cuma denda biasa. Coba lihat deh, sesuai pasal 118 sampai 120 KUHP, hukumannya itu bisa sampai pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pembubaran perusahaannya. Ini bukan lagi sekedar jitakan, ini ancaman hukuman mati buat bisnis pinjol ilegal. Oke, kita udah tahu aturannya, udah tahu hukumannya. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua, kalau amit-amit kita terlanjur kejebak, apa yang harus kita lakuin? Tenang, jangan panik. Ada kok perlindungan hukum buat kita. Oke, catat ya, ada 4 langkah praktis. 1, coba tetap tenang, jangan biarin rasa takut menguasai kita. 2, kalau udah jelas ini pinjol ilegal, OJK sendiri menyarankan untuk hentikan pembayaran, karena perjanjiannya dari awal udah nggak sah.
3. Kumpulin semua bukti terornya. Screenshot chat, rekaman telepon, apa aja, simpan baik-baik. Dan 4, ini yang paling penting, laporkan. Bisa ke polisi siber, bisa juga ke Satgas Waspada Investasi OJK. Suara kita itu senjata paling ampuh. Jadi, hukumnya udah makin kuat. Celah buat para bos pinjol ilegal udah makin sempit. Negara udah nyiapin senjatanya. Tapi ujung-ujungnya pertahanan terbaik itu ya ada di diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan cuma soal hukum, tapi tentang kewaspadaan kita. Udah cukup sadar dan waspada belum kita buat ngelindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang? Nah, jawaban itu ada di tangan kita semua.